Lebih sering lihat dia di TV kita. Ya Pak Menteri ya, ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu sudah janji Presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung, ya. Saya nggak tahu, Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah, Pak, daripada dapat konsesi tambang. Karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir, Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana, Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan, Pak. Mereka menderita, ya. Kenapa, Mas? Ya, nggak ada yang perhatiin, Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini, Pak. Ya, anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun Republik itu di dapil saya Kalimantan Utara sana. Ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari, Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua, Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini, Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang, Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga, Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana, Pak. Bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya, Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita, Pak, di situ, Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita, Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok, Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum.
kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita, Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah, Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas, Pak, remote areas, saya sepakat Starlink, Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu, Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security, Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik, tapi lama-lama akan ke sana, Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur, Pak.